saya akan menjelaskan contoh kasus kedua, yaitu sistem pengenalan buah menggunakan metode artificial neural network dari propagation. Pendahuluannya, dalam metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi kematangan dari buah. Yang paling sering digunakan yaitu dengan mengukur nilai warna RGB-nya dari buah seperti pada penelitian. Banyak penelitian ini menggunakan backpropagation neural network dan menggunakan RGB untuk pengukurannya. Alasan dari metode ini agar mesin dapat mempelajari pola dari data RGB yang diberikan, yang selanjutnya mesin dapat belajar sendiri untuk melalui pola berikutnya. Tujuan dari kasus ini, penelitian ini akan menguji bagaimana backpropagation neural network yang melakukan deteksi kematangan buah dan ketidaknormalan ukuran dari buah, khususnya buah mangga gedong cinggu. Detail kasusnya ada backpropagation neural network atau sama dengan kami menggunakan algoritma ANN, klasifikasi mangga dan mangga gedong cinggu, gedong gincu. Pengenalan dari artificial neural network yaitu jaringan saraf tiruan merupakan salah satu metode prediksi yang didasarkan pada cara kerja hubungan neuron pada otak manusia. Neuron buatan ini dibangun oleh beberapa elemen seperti input, hidden layer, dan output. Proses ini dilakukan yaitu mulai dari input yang nilainya dipengaruhi oleh bobot Weick untuk setiap input yang ada. Kemudian pada hidden layer terjadi proses komputasi input dan Weick menggunakan fungsi aktivasi yang menilai nanti menjadi input yang hidden layer ke berikut atau outputnya. Pada penelitian ini, nilai yang digunakan adalah nilai threshold. Di sini ada penjelasan dari algoritma backpropagation. Itu cara melatih data yang paling umum digunakan ANN model feedforward. Pada algoritma yang nilai Weick diadaptasi oleh metodologi penurunan gradien dan turunan dari fungsi kesalahan atau error function. Ini sehubungan dengan Weick-nya sama dengan 0 yang dihitung secara efisien dengan prosedur yang disebut dengan backpropagation yang terdiri dari dua fase, yaitu forward transmission dan backward transmission. Dalam penelitian ini ada beberapa tahap untuk menentukan kematangan pada sebuah mangga. Jadi pada dasarnya tingkat kematangan ini dilalui beberapa aspek warna RGB, yaitu dari merah, hijau, dan biru. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama itu ada menyiapkan beberapa gambar RGB dari mangga yang digunakan untuk data pelatihan atau data training. Pastikan gambar ini berukuran pixel yang sama. Yang kedua itu konversikan gambar yang berwarna ke dalam gambar monokrom, grayscale, itu gambarnya monokrom. Yang ketiga itu setelah mendapatkan gambar hitam putih, dilakukan threshold pada gambar untuk mendapatkan gambar hitam putih. Gambar ini digunakan untuk mendapatkan titik yang ada pada pixel yang ada untuk mendapatkan gambar mangga yang dari gambar yang ada. Ini bertujuan untuk mengabaikan objek lain selain objek mangga yang ada. Yang keempat itu cari titik yang didapat
dari gambar hitam putih, ambil nilai merah, hijau, dan biru dari setiap titik. Dan hitung rata-rata setiap nilai dari rata-rata dari nilai dari setiap warna merah, hijau, dan biru dalam satu gambar manga. Selain itu, ambil nilai tinggi dan lebar dari objek manga berdasarkan perbedaan nilai maksimum dan minimum, yaitu dari titik Y untuk tinggi serta nilai maksimum dan minimum untuk titik X untuk kelebarannya. Angka ini digunakan untuk menentukan ukuran manga, apakah ukurannya normal atau tidak. Yang ketujuh itu ada gunakan backpropagation neural network untuk melatih data. Pertama itu atur data trainingnya. Setelah itu klasifikasikan data training ke dalam 3 kategori: matang, mentah, dan abnormal. Sekarang data itu bisa digunakan untuk menjadi data learning. Dan selanjutnya dari hasil dan pembahasannya. Hasil dari pembahasan penelitian yang telah dihitung, hasilnya itu mencapai 72% contoh data manga yang untuk training dan 28% contoh data manga untuk testing. Ini hasil dari tabel data manga yang telah diteliti. Dari data training ditunjukkan pada tabel 1, di mana 1 pada MT berarti manga matang, 1 pada MH berarti mangganya mentah, dan 1 pada AB itu abnormal. Input untuk data trainingnya adalah nilai RGB dan ukuran manga. Ini data RGB. Data testing yang ditunjukkan dari gambar 2, di mana 1 pada MT gambar matang dan 1 pada MH berarti mentah dan 1 pada AB berarti abnormal. Sama dengan data training. Ini ditunjukkan pada kolom hasil, di mana B adalah benar dan S adalah salah. Dan di hasilnya menunjukkan akurasi yang didapatkan adalah 83% dengan 5 prediksi benar dan 1 prediksi salah. Dalam penelitian ini menggunakan dataset dari 22 data yang beberapa gambar manga gedong gincu dengan hasil klasifikasi matang dan mentah untuk menggambarkan kematangan manga, dan abnormal untuk menggambarkan ukuran buah yang tidak normal. Dari penelitian ini didapatkan akurasinya sebesar 83% dari 6 dataset yang digunakan sebagai data testing untuk satu data testing yang mendapatkan prediksi yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adi Rasid dari kelas 5F dengan NPM 223510078. Saya di sini akan menjelaskan codingan untuk kasus kami tadi. Nah, itu ada yang namanya import 6P ASNP itu untuk mengolah data dalam bentuk array numerik, dan untuk yang namanya TensorFlow. STF itu untuk framework untuk membangun dan melatih model artificial neural network. Dan ada sequential itu untuk layer full connected. Terus ada dense itu layer fully connected ke semua neuron di dalam lapisan berikutnya. Terus ada juga namanya ADAM. Nah, algoritma optimasi yang digunakan untuk mempercepat proses pelatihan model. Nah, lanjut itu untuk pertama itu ada dataset ya, NP array-nya itu 22,5 itu kayak kita itu membuat warna kuning hijauan untuk menunjukkan mangga mentah, dan warna
merah menunjukkan mangga terlalu matang, yaitu 22,60,50 untuk mangga yang matang. Begitu juga untuk yang mangga belum matang, setengah matang, mangga matang sempurna, dan matang mentah. Nah, lanjut untuk yang N sama dengan NPR itu kayak kita itu membuat label kematangan dalam bentuk one hot accounting. Itu yang dimana satu itu mentah dan 0,1,0,00 itu setengah matang, dan untuk yang matang itu yang mana 0,01,00. Nah, itu matang, dan matang sempurna itu ada 0,0010, itu matang. Nah, yang terlalu matang itu ada yang namanya kayak 0,0001, itu terlalu matang. Nah, lanjut kita membuat model untuk sekuensialnya itu dengan model atau ANN yang dibangun secara beruntun. Nah, kita di sini ada juga namanya kayak input ini input langsung lanjut itu ada model sama dengan sekuensial, itu kita menggunakan model ANN dibangun secara beruntun. Lanjut itu ada model titik ADD sama dalam kurung dance dalam kurung 10, input di tim sama dengan 3. Nah, itu kayak kita input 3 neuron sesuai dengan jumlah fitur RGB yang dimana ada 3. Nah, yang lanjut ada dance 5 itu dance yang 10 itu membuat di hidden layar. Nah, lanjut untuk yang digunakan sebagai function atau fungsi aktivasi untuk menangani non literasi dalam data, itu ada kita membuat namanya rectified linear unit. Nah, lanjut ada yang namanya untuk output dari layar dance-nya itu 5, dan activation softmax. Nah, kita membuat ada 5 kategori kematangan, dan untuk softmax-nya digunakan karena ini adalah multi classification. Lanjut kita ada itu namanya model compile. Nah, itu digunakan untuk multi classification, dan Adam itu untuk ini optimizer sama dengan Adam itu kayak kita menggunakan algoritma optimasi cepat dan efisien. Nah, ada juga metrik akurasi ini untuk evaluasi berdasarkan akurasi. Nah, lanjut untuk model titik fit dalam kurung x, y itu epoch 200, verbose sama dengan 1. Itu kita akan sebanyak 200 kali untuk memperkaya bobotnya. Nah, verbose 1 itu menampilkan informasi selama pelatihannya. Nah, lanjut itu ada prediksi untuk tes data dan prediction. Nah, di mana di sini kita membuat RGB-nya itu 255,160,950. Nah, untuk prediction modelnya itu model precision data. Nah, ini mungkin adalah warna RGB untuk mangga yang matang sempurna. Terus lalu kita melakukan prediksi berdasarkan warna ini. Lanjut, itu ada print untuk data baru. Ada data baru. Predictionnya itu kayak mengambil indeks dengan probabilitas tertinggi, lanjut dan mencetak kategori hasil prediksi berdasarkan nilai tertinggi dari output model. Nah, jika hasil prediksi adalah 3, maka itu matang sempurna. Ini untuk hasilnya, yaitu effort 1 sampai dari 200, yaitu yang pertama itu 2 step, akurasinya itu 0,166, mungkin belum, terus lanjut tuh
3 sampai 200 untuk prediksi tingkat kematangan. Nah, untuk prediksi data baru itu 4.036465 min 10, 1.48 1.45 19 min 0,45. Nah, untuk prediksi kematangan buahnya itu matang, bukan matang sempurna, bukan juga matang setengah matang. Nah, untuk prediksinya itu matang. Mungkin sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.